Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam edisi kisah muktabar yang menjadi iktibar. Kisah kali ini kita angkat dari kitab Syarah Ayyuhal Walad yang mengisahkan tentang mahakarya Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Ihya Ulumuddin yang sempat disepakati untuk dibakar. Tersebut dalam kitab Syarah Ayyuhal Walad di halaman ke-8, tapi ini dalam bentuk fi'il. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lam annahu la ba'sa 'alaina an nadhkura faidatan ajibah wa qissatan latifah haqqil ihya. Pengarang menyatakan, ketahui olehmu bahwasanya tidak mengapa di atas kami untuk kami menyebutkan, mengangkat pembicaraan akan satu faedah yang agung, akan satu kisah yang ringan pada keagungan kitab Ihya, yadharu biha syarfu syekhi wa sya'nuhul ali, yang dengan terangkatnya kisah keagungan Ihya maka lahirlah kemuliaan syekh dan keadaannya syekh yang tinggi. Maksud syekh yaitu pengarang Ihya, yaitu Imam Al-Ghazali. Wa yakunu midaran li rawaji risalati, dan adalah kisah ini berkisar pada pesan popularitas, pesan penting. Wa huwa manukila an tasbihil arkani li Suyuti. Dianya kisah tersebut dinukilkan daripada kitab Tasbihil Arkan karya Syekh Suyuti. Syekh Suyuti ini mengambil kisah ini an Taqiyuddin, daripada Taqiyuddin. Syekh Taqiyuddin mengambil kisah ini daripada Syekh Abdul Wahab Al-Yafi'i. Beliau mengambil kisah ini daripada ayahnya, yaitu Abil Abbas Al-Mursi. Abil Abbas Al-Mursi mengambil kisah ini daripada Abi Hasan Al-Harzaham. Dikisahkan bahwa Abi Hasan bin Al-Harzaham hina nadhara al-Ihya, ketika ia meneliti mengkaji akan kitab Ihya, wajada fiha bid'atan mukhalafatan li sunnah. Ia memperdapatkan pembahasan dalam kitab Ihya, pembahasan yang bid'ah, pembahasan yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Maka Abi Hasan bin Al-Harzaham fajama'a kutubal Ihya, yang menghimpun seluruh kitab Ihya fil biladi, dengan dalam negerinya, biiltimasi sultani wa muawanatihi, dengan bantuan raja. Wa arada ihraqahu, dan Abi Hasan berkeinginan, merencanakan akan membakarnya kitab Ihya bimusyawaratil fuqaha, berdasarkan dengan hasil musyawarah kesepakatan dengan para ahli tokoh-tokoh fikah yang lain. Namun anehnya fara'a Abul Hasan fil manami, maka kemudian bermimpi oleh Abu Hasan di dalam mimpinya, melihat oleh Abu Hasan di dalam mimpinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan Rasulullah wa ma'ahu, dan besertanya Rasulullah itu ada Abu Bakar, wa Umaru, dan Umar radhiyallahu anhuma, wal Ghazali, dan juga ada Imam Al-Ghazali. Wal Ghazali qaimun, dan padahal bermula Imam Al-Ghazali itu yang berdiri. Wa biyadihi kitabul Ihya. Jadi Abu Hasan bermimpi melihat Rasulullah. Bersama Rasulullah ada sahabat beliau, yaitu Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Juga ikut serta dalam bersama Rasulullah Abu Bakar dan Umar, yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dalam posisi berdiri, di tangannya ia pegang kitab Ihya. Waqala, kemudian dan berkata ianya Imam Al-Ghazali, undur ya Rasulullah, perhatikan olehmu, kaji olehmu wahai Rasulullah, fa in kana fihi bid'atun mukhalafatun li sunnatik kama za'ama hadza tubtu ila Allah. Perhatikan olehmu akan kitab Ihya ini wahai Rasulullah.
maka jika seandainya dalam kitab Ihya ini terdapat bid'ah, terdapat pembahasan yang mukhalafatu li sunnatika, yang bertentangan bagi sunnahmu, kama za'ama hadza, sebagaimana barang yang telah didakwa oleh si ini yaitu Abu Hasan bin Al-Harzaham. Andaikan terdapat penyelewengan daripada sunnahmu dalam kitab Ihya ini, tubtu ilallah, niscaya aku akan bertaubat kepada Allah. Wa in kana mustahsinan hasalali min barakatik, andaikan kitab ini tidak ada penyelewengan daripada sunnahmu, mustahsinan, bahkan kitab ini bagus, hasalali min barakatik, maka hasillah bagiku daripada keberkatanmu. Atas permohonan Imam Al-Ghazali pada Rasulullah dalam mimpi Abu Hasan Al-Harzaham, maka fa'akhadha wa nadhara warqatan, maka mengambil ianya Rasulullah dan memperhatikan, meneliti ianya Rasulullah akan satu kertas. Rasulullah memperhatikan kitab Ihya, meneliti dari satu kertas ke kertas yang lain. Tsumma qala, kemudian setelah Rasulullah meneliti kitab Ihya yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali, kemudian Rasulullah bersabda, wallah inna hadza la syai'un husnun, demi Allah bahwa sungguh karangan ini la syai'un husnun, itu sungguh sesuatu yang sangat bagus. Jadi setelah Rasulullah melihat, meneliti karya tulis Imam Al-Ghazali yaitu Ihya, Rasulullah merekomendasikan karya tulisnya. Beliau menyatakan inna hadza la syai'un husnun, bahwa sungguh ini kitab, itulah kitab yang sangat bagus. Summa tanawaluhu Abu Bakar wa nadhara kadzalik. Kemudian kitab Ihya ini diambil oleh Abu Bakar, dan Abu Bakar pun ikut wa nadhara kadzalika, meneliti kitab Ihya Imam Al-Ghazali. Wa qala kadzalik, Abu Bakar pun berkata sebagaimana yang telah Rasulullah nyatakan, yaitu inna hadza, bahwa sungguh ini kitab, itu sungguh kitab yang bagus. Tsumma Umar, kemudian Umar pun demikian. Umar pun melihat, meneliti dari lembaran terhadap lembaran yang lain. Umar pun menyatakan bahawa sungguh ini karangan merupakan karangan yang mulia. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka memerintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tajridi Abi Hasan min thiyabihi, dengan melepaskan pakaian Abi Hasan, wa darabahu haddal muftara, memerintahkan untuk menyambuk, memukul Abul Hasan haddal muftara, akan batasan pukulan untuk mempermalukan. Fajaraduhu, maka mereka melepaskan oleh mereka itu di sini yaitu Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Imam Al-Ghazali itu sendiri. Wadarabuhu, dan memukul oleh mereka itu akannya Abul Hasan Al-Harzah. Fastayqadha min manamihi, maka lantas terjaga ianya Abu Hasan Al-Harzaham daripada tidurnya. Wa a'lama ashabahu, dan memberitahu, menginformasikan ianya Abu Hasan Al-Harzaham akan segala rekan-rekannya bima jaralah, dengan barang yang terjadi padanya. Walam yazal, dan senantiasalah alamud darbi miqdara syahri, senantiasalah terasa sakit pukulan yang dipukul oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Imam Al-Ghazali terhadap Abu Hasan dalam waktu sebulan. Dalam waktu sebulan lamanya Abul Hasan merasakan sakit daripada pukulan yang
memukul oleh Abu Bakar, Umar dan Imam Al-Ghazali di dalam mimpinya Abul Hasan. Namun kemudian summa nadharal ihya, kemudian Abul Hasan ia bangkit meneliti, menelaah kembali akan kitab Ihya. Fawajadahu muwafiqan li sunnah. Namun anehnya, fawajadahu muwafiqan li sunnah, maka ia berdapat akan ungkapan-ungkapan dalam Ihya, akan kalimat demi kalimat yang tertera dalam Ihya sesuai dengan sunnah, khilafan nadrihi, sebalik telitinya Abul Hasan Al-Awali yang pertama. Walaqad mata yauma mata, dan sungguh wafat ianya Abul Hasan pada hari ia wafat. Tapi di sini tidak dijelaskan kapan wafatnya Abul Hasan. Wa athru siyaqi zahirun ala jismi, dan bekasan cambukan daripada Sayyidina Umar, Abu Bakar dan Imam Al-Ghazali, zahiru ala jismihi, bekasan cambukan itu terdapat pada tubuhnya Abu Hasan. Dari kisah ini dapat kita simpulkan bahawa untuk menjadi orang besar kadang-kala harus berhadapan dengan masalah-masalah yang besar. Yang pertama, yang kedua, bahawa kadang-kala yang menjadi penghalang kebajikan bukan orang-orang yang salah, tapi kadang-kala yang menjadi penghalang kebajikan juga orang-orang yang baik yang berbeza pandangan, disebabkan karena beda tinjauan terhadap permasalahan kebaikan yang sedang kita kerjakan. Hanya sekian, sampai berjumpa kembali di kisah selanjutnya. Adani Allah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq li aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.